Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kasri Seran Channel terkait dengan pendidikan. Hari ini kita akan bahas terkait bagaimana membuat soal AKM berbasis menggunakan Google Formulir. Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan asesmen kompetensi minimum AKM sesuai dengan arahan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel, khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Arahan tersebut, maka berikut ini adalah contoh soal asesmen kompetensi minimum yang sudah kita buat dengan menggunakan Google Formulir atau GF berikut ini. Ini adalah contoh soal AKM yang kita buat menggunakan Google Formulir. Ya,
Sekarang kita coba menjadi seorang siswa dengan memberikan nama ya, kemudian kelas, kemudian presensi. Nah, ini adalah bacaan narasinya terkait dengan soal AKM-nya. Satu bacaan bisa dipakai untuk 5 soal dengan jenis model yang berbeda-beda ya. Seperti ini. Soal yang pertama menjodohkan, ada 5 soal, kemudian judulnya ada 10. Siswa nanti tinggal memilih ya, kita geser-geser, misalkan jawabannya begini, terserah saja ya. Nah, begitu ya. Berikutnya pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks berarti kita bisa jawab lebih dari 1. Kemudian ini adalah pilihan ganda tunggal, berarti jawabannya cuma 1, misalkan contoh. Uraian singkat, berarti kita nanti hanya jawab cukup singkat situ aja ya. Kemudian soal yang terakhir adalah uraian panjang. Uraian panjang nanti kita bisa menggunakan upload file ya, apakah dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar, terserah ya. Nanti kalau sudah berarti tinggal dikirim ini. Nah, nanti kita tinggal yang mengoreksi manual adalah yang jawaban uraian panjang ini, sementara yang 1 sampai 4 baik menjodohkan, kemudian pilihan ganda kompleks, pilihan ganda tunggal, uraian singkat bisa langsung terkoreksi oleh Google Formulir. Bagaimana cara membuatnya? Silakan simak panduan berikut ini. Sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share karena semuanya adalah gratis. Terima kasih. Berikut ini saya sampaikan panduan bagaimana membuat soal asesmen kompetensi minimum AKM dengan menggunakan Google Formulir yang hasilnya seperti tadi. Bapak Ibu pembelajar seluruh Indonesia, untuk membuat soal-soal berbasis AKM kita bisa memanfaatkan Google Formulir ya. Google Formulir nanti akan saya pandu untuk bagaimana membuatnya. Tetapi sebelumnya kita harus menyiapkan dulu beberapa perangkatnya, karena memang di AKM soal-soalnya lebih banyak berbasis narasi atau bacaan, sehingga tulisannya panjang-panjang agar nanti terlihat cantik dan rapi di Google Formulirnya. Maka kita harus menyiapkan dulu ya. Ini sebagai contoh adalah soal PHB, penilaian hasil penilaian bersama harian ya, penilaian harian bersama atau biasanya disebut juga UTS ya, PTS, di mana ada 25 soal pilihan ganda, kemudian yang 5 nanti adalah soal berbasis AKM seperti ini. Nah, di soal-soal AKM nanti ada tipe soal pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan ya. Selanjutnya juga ada uraian singkat, kemudian ada uraian yang panjang. Bagaimana caranya? Kita harus menyiapkan dulu biar nanti soal ini tampil di Google Formulir itu bisa rapi dan bagus. Maka kita bisa membuat soal-soal ini menjadi dalam bentuk gambar ya. Bagaimana cara membuat gambar? Cukup simpel saja. Kita siapkan dulu. Di komputer laptop biasanya sudah ada aplikasi bawaan yaitu snipping tool. Bisa juga menggunakan print screen ya, atau bisa juga model yang lain, tapi saya lebih suka menggunakan snipping tool karena posisinya lebih pas dan lebih cocok sesuai dengan ukuran yang kita harapkan. Jadi dengan menggunakan snipping, kita klik new ini, kemudian baru kita blok seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini nanti baru di Shift S ya. Shift S, kemudian silakan dikumpulkan Shift S-nya. Kumpulkan jadi satu sehingga nanti gampang mencarinya. Misalkan ini ya. Saya sudah Shift S, kemudian kita namakan ini ya. Kemudian disimpan ya. Disimpan. Semua soal yang bawah juga gitu. Setelah itu kita snipping lagi soal-soal yang akan kita pakai, gambarnya ini, kemudian nomornya 21 sampai dengan 25. Ini kita snipping tool semua sehingga nanti kumpul jadi satu, sudah berada di sini ya. Nah, ini adalah soal-soal yang nanti akan kita bawa ke Google Formulir agar bekerja lebih cepat. Kebetulan karena matematika memang
banyak sekali simbol-simbol. Kalau harus ngetik langsung di Google Formulir khawatir nanti terlalu lama. Nah, ini sudah bisa kita siapkan beberapa hasil snipping tool ya. Nah, seperti ini sudah kita siapkan. Kalau ini sudah siap, maka selanjutnya ya, kalau sudah siap langsung kita menuju ke Google Formulir. Di Google Formulir tentu kita harus masuk ke websitenya Google. Setelah itu lihat pojok kanan, kalau masih posisi login ini kita harus masuk dulu, login menggunakan email yang kita pakai. Kalau sudah terbiasa dipakai, tinggal klik emailnya, masukkan passwordnya. Kalau sudah terbiasa, nanti kita akan diarahkan ke sana ya. Selanjutnya klik kotak 9 di sebelah kiri icon ini, kemudian klik Drive. Di Drive, kemudian kita nanti membuat Google Formulir yang baru. Klik Drive, kemudian Google Formulir. Kita diarahkan membuat sebuah soal yang baru. Nah, di formulir judul nanti silakan ketik judulnya apa saja, misalkan soal AKM matematika ya, biar nanti kita buat huruf besar semua, soal AKM matematika untuk PHB genap 10 IPA misalkan ya. Yang lain deskripsi nanti terserah, bisa diisi, nanti kita tulis di belakang ya. Langkah yang pertama ini jangan lupa diklik, kemudian biar judulnya juga berubah sehingga pada saat nanti terputus kita tidak sulit untuk mencarinya ya. Langkah berikutnya kita klik di sini. Nah, soal tanpa judul ini kita buat soalnya ya, atau bacaannya, tulis saja bacaan ya, karena tadi kita punya bacaan ya. Bacaan. Kemudian nah di sini kita upload gambar yang tadi sudah kita snipping ya. Gambar-gambar yang tadi sudah kita snipping, kita cari lokasinya. Tadi ada di ini ya. Kita pasang dulu ya. Kita cari, kemudian di lokasinya jangan lupa tadi ada screenshot, kemudian di soal yang kumpul ini ya. Kita cari hasil snipping tadi yang sudah kita buat, misalkan yang ini ya. Kita open. Tunggu sebentar prosesnya sampai muncul gambarnya. Nah, gambarnya sudah muncul di sini. Ini adalah bacaan yang nanti akan dipakai untuk mengerjakan soal AKM. Posisinya kalau kurang besar nanti bisa silakan ditarik pojokan sini ya. Silakan diperbesar. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bacaannya ya. Bacaan singkatnya. Kemudian untuk menambah pertanyaan tinggal klik di tanda plus ini ya. Nah, di tanda plus nanti kita bisa membuat soal berbagai macam cara ya. Ini ada banyak pilihannya. Yang pertama nanti adalah jawaban singkat untuk uraian, paragraf bisa untuk jawaban yang panjang-panjang, pilihan ganda ini untuk pilihan ganda yang tunggal, yang jawabannya cuma satu. Kemudian cetak kontang ini, cetak kotak centang ini bisa dipakai untuk pilihan ganda kompleks karena nanti pilihan jawabannya lebih dari satu ya. Kemudian drop down nanti bisa dipakai untuk sama pilihan seperti pilihan ganda. Upload file ini bisa dimanfaatkan nanti pada saat anak-anak mengerjakan uraian yang panjang kemudian butuh gambar atau scan hasil jawabannya, nanti bisa menggunakan upload ini ya. Skala linier ini bisa dipakai untuk soal skala sikap ya. Biasanya skala 1 sampai skala 5 ya. Setuju, tidak setuju, sangat setuju ya, atau kurang baik, baik ya, cukup, sangat baik, nanti bisa menggunakan skala linier ini. Kemudian isi pilihan ganda ya. Ini bisa dipakai untuk menjodohkan ya. Menjodohkan tapi untuk satu jawaban yang betul. Jadi jodohnya satu ya. Petak kotak centang ini bisa dipakai juga untuk menjodohkan tapi jawabannya bisa lebih dari satu ya. Coba kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama kita gunakan adalah
kita lihat tadi karena beberapa soal sudah kita snipping tool ya, sekarang kita cari. Tadi nomor 21 ya. Seperti ini ya. Kita upload dulu. Nah, soalnya ini sudah tampil. Misalkan kalau kita kasih contoh berarti soal menjodohkan ya. Soal menjodohkan ini di sebelah kiri ada pilihannya A sampai E, sementara pilihan sebelah kanannya ada 1 sampai 10. Tujuannya nanti adalah anak-anak biar menjodohkan posisi A, B, C ini nanti dengan siapa saja di sini. Karena di sebelah kiri ada 5 A sampai E, kemudian di sebelah kanan ada 10 ya, maka kita mengubah bentuk pilihan ganda ini menjadi bentuk kisi pilihan ganda ini. Jadi karena ini Anda menjodohkan, kita bisa menggunakan fasilitas di Google Formulir ini adalah kisi pilihan ganda ini. Kita klik ya. Nah, di baris sebelah kiri kita sesuaikan dengan yang ada di sebelah soal ini. Soal sebelah kiri A sampai E. Berarti di baris ini kita tulis saja A, kemudian B, C, D, dan E. Ada 5 ya. Sementara di kolom sebelah kanannya kita tulis saja nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sesuai dengan jumlah kolom sebelah kiri ya. Nah, kenapa kita tidak mengetik satu-satu ya? Karena kalau kita mengetik satu-satu nanti terlalu lama ya. Pilihan satu saja menggunakan materi kolom seperti ini, kalau harus ngetik satu-satu terlalu lama. Makanya kita manfaatkan dengan menggunakan snipping tool atau gambar ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di wajib misalkan boleh, atau tidak wajib juga boleh ya. Nah, ini untuk soal menjodohkan. Bagaimana pengaturan kuisnya dan skor-skornya nanti akan kita bahas berikutnya ya. Setelah menjodohkan, kita ganti ke soal yang nomor 2. Kita lihat soal yang nomor 2 adalah soal nomor 21 kalau di snipping tool 22 ya maksudnya. Kita cari soal nomor 22 ya, ini ya. Kita tunggu prosesnya ya. Nah, ini adalah soal pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks ini karena tidak ada rumus-rumus, kita bisa mengetik langsung ya. Mengetik langsung karena tidak ada. Misalkan kita ya, pilihlah ini berarti kita tulis. Jangan lupa ini dulu ya. Nah, ini pilihan gandanya kita ganti dengan menggunakan yang ini. Nah, kotak centang ini ya. Kotak centang ya. Nah, ini kita bisa tulis Arjuna, kemudian Bima, kemudian Nakula, kemudian Sadewa, kemudian Yudhistira ya. Nah, ini adalah pilihan ganda kompleks. Cirinya kotak-kotak ini nanti bisa diklik lebih dari satu, beda dengan pilihan ganda ya. Kita lanjutkan, itu kalau pilihan ganda kompleks kita menggunakan kotak centang ya. Selanjutnya kita tambah soal ya. Kita lihat soal yang nomor 23 tipenya seperti apa. Kita lihat nomor 23. Nah, ini. Kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, ini adalah soal pilihan ganda tunggal ya. Soal pilihan ganda tunggal cirinya ini pilihan ganda seperti biasa yang sudah kita lakukan.
agar nanti jawabannya cuma satu tunggal, maka yang sini posisinya adalah pilihan ganda ini, ya. Pilihan ganda. Silakan diklik pilihan ganda. Kemudian untuk bisa menjawab anak-anak kita kasih opsi A, B, C, D, E, ya. Ini kita kasih opsi untuk jawaban anak-anak, ya. Kalau soalnya ini tidak ada rumus-rumus, Bapak Ibu juga bisa misalkan langsung ngetik, ya. Diketik langsung juga boleh sini nanti, ya. Tidak harus gambar begini. Ini tadi kita buat agar lebih cepat dan lebih mudah saja. Tapi kalau mau diketik langsung, misalkan A Arjuna, B Bima, monggo silakan, ya. Itu pilihan-pilihan saja, jadi terserah, ya. Ini tadi kita buat gambar biar lebih cepat, ya. Ini adalah tipe yang ketiga, pilihan ganda. Sekarang kita tambah soal lagi, ya. Soal ke berikutnya kita lihat di soal yang sudah kita buat nomor 24, ya. Ya, 24. 24 kita tunggu. Ya, 24 ini adalah soal uraian singkat, ya. Soal uraian singkat. Jadi hanya cukup mengisi titiknya. Kita langsung buatkan ini meter di belakang satuannya biar nanti anak-anak tidak perlu mengetik lagi satuan di belakang. Karena nanti kalau harus ada satuannya, ngecek jawaban kuncinya nanti juga akan terlalu banyak variasi, ya. Nah, di jawaban singkat maka ini jangan paragraf. Silakan pilih jawaban singkat, ya. Jawaban singkat, ya. Jawaban singkat, kemudian selesai, ya. Berikutnya adalah kita tambah soal lagi. Tipe yang terakhir misalkan, ya. Kita cari adalah soal nomor 25. 25. Kita tunggu, ya. 25, ya, gini, ya. Nah, 25 ini bisa juga dipakai untuk uraian, ya, soal uraian panjang, ya, atau jawaban dengan uraian yang panjang, ya. Sehingga soalnya tidak lagi kita kasih pilihan begini. Jadi soal ABC-nya tidak perlu kita kasih. Misalkan ini kita buat di copy, ya. Soalnya tidak kita buat seperti itu, tapi kita buat seperti ini, soal uraian. Nah, begini, ya. Kalau soal uraian maka yang ini kita buat adalah soal paragraf ini, ya, yang agak panjang jawabannya, ya. Atau bisa nanti juga menggunakan jawaban hasil scan-nya, ya. Nah, ini contoh beberapa model dari soal AKM. Terus bagaimana cara penskoran, ya? Maka setelah soal-soal sudah kita masukkan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengaturan, ya. Pengaturan kita klik, saya ulang lagi, ya. Kita klik ini icon seperti gear atau tulisan setelan atau pengaturan, silakan diklik, ya. Kemudian ini adalah kalau kita mengumpulkan emailnya anak-anak, saya kira tidak perlu biar nanti tidak repot, ya. Yang ini aja yang perlu, batasi satu tanggapan sehingga anak hanya bisa menjawab satu kali saja, ya. Kemudian di presensi, ya, karena soalnya bentuknya sudah seperti tadi, kita nggak perlu mengacak urutan, ya. Boleh-boleh saja diacak urutannya, nanti akan tampilnya tidak sesuai dengan urutan yang kita buat. Silakan, tidak apa-apa, ya. Dibuat tidak acak juga tidak apa-apa, serah, ya. Konfirmasi ini juga opsional, bisa ditulis bisa tidak. Kalau tulis misalkan terima kasih, ya, atas kejujuran kalian, ya. Nah, ini akan muncul pada saat nanti anak sudah mengirim jawaban, ya. Kemudian kita atur kuisnya, ya. Karena ini akan kita jadikan kuis, maka silakan klik kuis, ya.
Ini juga opsional, apakah Bapak Ibu menginginkan nilainya muncul setelah dikirim, tapi kalau tidak ya klik nanti saja ya, setelah manual. Kemudian responden apakah bisa melihat pertanyaan tidak dijawab, kalau tidak ya dihilangkan. Jawaban yang benar apakah bisa dilihat, kalau tidak juga hilangkan. Nilai poin juga silakan dihilangkan. Tapi kalau anak-anak ingin memunculkan berarti silakan diklik itu ya, tapi kalau tidak silakan itu ya. Nah, kalau sudah settingannya silakan disimpan. Kalau sudah disimpan, maka langkah selanjutnya kita akan membuat kunci jawaban ya. Kunci jawaban. Silakan diklik di sini soal ini, soal yang pertama yang menjodohkan kita klik. Setelah itu kita klik kunci jawabannya ya. Klik kunci jawabannya. Yang pertama ya, karena tadi ada 5 soal, misalkan kita ada soal 5, masing-masing soal nilainya 20 ya. Misalkan soal masing-masing soalnya 20, kemudian ini menjodohkan ada 5 soal, berarti kita bisa membuat masing-masing skornya 4 seperti ini. Atau silakan tidak apa-apa 5 ya. Sini juga 5, tapi nanti berarti soal yang lain bobotnya juga akan berbeda ya. Silakan diubah skornya dulu sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, yang Bapak Ibu inginkan, sehingga total skornya nanti terserah ya. Ini 5 berarti untuk soal menjodohkan ini, karena soalnya 5 berarti ada 25 totalnya ya. Misalkan kuncinya A itu tadi jodohnya adalah dengan nomor 2. Kita klik sini saja. B jodohnya dengan 3. C jodohnya dengan 7 ya. D kemudian jodohnya dengan 10 misalkan. Kemudian E jodohnya dengan nomor 9. Nah, ini sekedar contoh saja, tidak saya hitung secara langsung ya. Kita buat seperti ini saja. Yang penting memudahkan. Jadi ini adalah contoh soalnya itu ya. Ini jodohnya satu-satu. Kalau sudah selesai kita klik selesai ya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, pilihan ganda kompleks juga sama, kita klik ya. Nah, kita buat kuncinya. Jangan lupa skornya, kan ini soal nomor 2, misalkan kita kasih soal 20 ya poinnya ya. Poinnya 20, kemudian kuncinya misalkan ada di 2 nomor ini tentunya. B sama ini. Jadi pilihlah tenda yang jaraknya sama dengan KP Unggun. Nah, ini. Kita klik, sekitar contoh saja kuncinya, setelah itu selesai ya. Berikutnya untuk soal nomor yang ketiga, pilihan ganda tunggal ya. Pilihan ganda tunggal juga sama prinsipnya. Kita kasih kunci ya. Kemudian poinnya misalkan tadi karena tadi sudah 25, ini kita kasih yang 10. Nah, boleh 10 ya. 10. Kemudian kuncinya misalkan ada di C, silakan diklik kemudian selesai ya. Selanjutnya adalah soal uraian singkat ini. Uraian singkat, kunci jawaban ya. Poinnya misalkan juga 15 ya. Monggo silakan ya. 15. Kemudian kunci jawaban yang benar, makanya tadi kita buat ada satuannya sudah di belakang ya, biar nanti tidak variasi banyak. Misalkan kuncinya 30 ya. Atau ada variasi lain, misalkan anak nulisnya 30 atau kita tulis misalkan 30 ya. 30 ya. Kemudian atau bisa juga 30 misalkan gitu. Atau semuanya kecil-kecil 30. Nah, atau besar-besar semua 30 ya. Ini tergantung Bapak Ibu aja ya. Jadi kalau variasi ini, kalau memang nanti settingan misalkan ya, kita selesai ya, kita suruh. Nah, misalkan kalau settingan ini Bapak Ibu sudah setting modelnya adalah dalam bentuk angka. Nah, begini, maka ya cukup kuncinya hanya 30 saja ya. Tapi kalau ini settingannya jenengan adalah teks misalkan, maka
teksnya nanti bisa berubah seperti ini. Jadi paling aman ya dikasih angka saja ya, biar nanti nulisnya itu. Tapi semuanya variasi ya, terserah. Jadi yang penting adalah kita harus membuat beberapa variasi jawaban yang kira-kira nanti akan dipakai untuk anak-anak ya. Nah, itu kalau belakangnya harus dikasih meter lagi, maka nanti variasinya akan lebih banyak ya. Jadi ini tergantung variasi Bapak Ibu saja ya. Silakan. Kalau sudah selesai, kemudian yang berikutnya adalah uraian panjang ya. Uraian panjang kita pakai yang bawah ini aja ya. Dan panjang beri paragraf ya. Kunci jawaban ya. Kalau kunci jawaban berarti kita tidak bisa memberikan kunci jawabannya ya. Misalkan poinnya tadi berapa nih? 25 ya. 25, kita lihat total skornya. Nah, ini masih 95, berarti ada yang kita kasih tambahan poinnya. Misalkan jawaban singkat ini poinnya kita tambah menjadi 20 ya. 20. Nah, sehingga ini total sudah 100 ya. Nah, di uraian singkat ini karena kita tidak bisa memasang kunci karena panjangnya itu, berarti ini kondisinya kita ganti saja, jangan paragraf, tapi kita ganti dengan model upload file ya. Upload file ya, kita batasi filenya berapa. Kalau sudah, kemudian ya kunci jawaban juga ada, jadi ini kita batasi, terserah, silakan 10 mega atau 1 giga terserah ya. Yang penting kondisinya nanti anak-anak mengupload filenya ya. Coba yang ini berarti kita hapus biar soalnya pas 5 ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bagaimana kondisinya kita cek, coba kita preview dulu, kita tinjau ya. Nah, soal AKM. Nah, ini kalau masih ada kondisi seperti ini berarti harus mengumpulkan email. Nanti menyulitkan anak-anak berarti ada settingan di pengaturan yang meminta email. Nah, ini kita hilangkan saja ya. Kemudian kita simpan. Kita coba perhatiin jauh lagi. Ya, soal AKM. Nah, seperti ini. Ya, ini menjodohkan. Nah, nanti anak-anak tinggal jawabnya sesuai dengan jawaban. Ini maksud kita jadi kita perhatiin Jo, kita sekarang jadi siswa, kita jawabnya misalkan ya terserah ya, misalkan begini, nah gitu ya, terserah kita jawabnya ya. Setelah itu pilihan ganda kompleks, saya jawabnya seperti ini misalkan ya, ini dicoba saja. Kemudian soal pilihan ganda tunggal, kita jawabnya misalkan ini ya. Kemudian jaraknya misalkan kita jawab 30 ya. Kemudian ini, nah ini nanti kita upload filenya ya, file jawaban misalkan yang sudah di-scan oleh anak-anak jawabannya ya, misalkan ya ini kita jawab, misalkan kita masukkan situ, upload, kemudian kirim ya. Nah, berarti ini sudah selesai. Kita sebagai guru nanti kita lihat di respon sudah ada yang masuk 1, kita cek jawabannya anak-anak ya. Karena baru 1 kita bisa ngecek ini, oh ternyata rata-ratanya ini ya, median. Kita lihat di hasil rekam Google Sheet-nya ya, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini berarti anaknya dapat skor ini ya. Di soal menjodohkan ini jawaban dari anak-anak ya. Nah, anak lulusan dewa ya. Ini skornya ada 30. Tapi ingat Bapak Ibu, tadi yang nomor 5 masih ada skor berapa tadi? 25 yang belum masuk karena nanti butuh koreksi manual ya. Itu Bapak Ibu. Nah, tentu untuk mempercantik ini kita bisa menggunakan aturan ini ya. Misalkan kita kasih kop soal ya, kita kasih kopnya. Misalkan kita punya kop soal, kita carikan misalkan ya. Misal, nah ini ya.
Misal kita kasih kopnya begini biar lebih manis dan cantik ya. Nah, ini kita upload. Kemudian temanya karena kopnya biru maka kita sesuaikan biru misalkan ya. Atau ya kita pilih yang biru misalkan biar sesuai dengan kopnya warna biru ya. Nah, ini tentu biasanya nanti sebelum soal kita kasih identitas nama siswa, pilihan singkat, kemudian kelas. Ini adalah biasanya yang kita pakai untuk membuat soal ya. Dropdown bisa menggunakan misalkan 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3. Ini variasi saja. Mau dipakai jawaban singkat juga boleh ya. Kemudian biasanya masih tambah lagi nomor presensi misalkan ya. Ya, seperti itu ya. Ini sehingga nanti kalau kita preview lagi ya. Kita coba pratinjau. Nah, ini tadi karena sudah mengirim lagi ya tanggapan 1. Nah, seperti nanti ini tampilannya. Ada nama, ada kelas ya, kemudian bacaan soalnya seperti ini. Ini Bapak Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana panduan membuat soal AKM di Google Classroom. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini terus berkembang untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian panduan. Terima kasih. Tetap semangat di masa COVID ya. Tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi interaksi. Mudah-mudahan semuanya sehat semua, selalu bahagia semua, semangat semuanya dan semuanya sukses. Terima kasih dan sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.